Oke teman-teman, pasti kalian tahu ada beberapa cara bagaimana produk itu terjual ke tangan kalian. Oke, jadi ada 3 metode cara mereka menyalurkan produk-produk mereka. Pertama, retail. Oke, jadi retail. Yang kedua adalah direct selling. Oke, direct selling. Oke, akan saya jelaskan apa itu direct selling. Dan yang ketiga adalah network marketing. Oke, di direct selling, oke teman-teman, di direct selling ada seorang pelanggan. Oke, pelanggan atau pembeli ya, pelanggan datang ke toko. Oke, datang ke toko lalu membeli sebuah produk, kemudian produk tersebut dijual kembali, biasa kita sebut dengan eceran. Oke, jadi mereka mengecerkan kembali produk yang para pelanggan tersebut beli dari sebuah toko, kayak gitu ya. Lalu kemudian direct selling atau penjualan langsung. Oke, penjualan langsung. Oke, mungkin kalian pernah mendengar seorang penjual. Seorang penjual contohnya datang ke rumah kalian, ketok pintu, terus selling something. Itu namanya penjualan langsung. Atau ada seseorang yang menawarkan asuransi kepada kalian. Dan itu adalah metode penawaran produk mereka secara langsung. Yang ketiga adalah network marketing. Nah, apa itu network marketing? Network marketing, ada seorang pelanggan membeli produk dari perusahaan direct selling atau penjualan langsung. Perusahaan penjualan langsung. Jadi customer ini membeli sebuah produk. Lalu apa yang terjadi? Customer ini atau pelanggan ini memiliki peluang untuk merekomendasikan produk yang mereka beli ke teman mereka. Mereka merekomendasikan lagi produk tersebut ke teman mereka. Nah, dengan bersamaan dengan produk tersebut, temannya ini membeli produk ke perusahaan direct selling atau penjualan langsung Lalu apa yang terjadi? Si penjualan langsung ini, si company ini atau si perusahaan ini bertanya kepada anggap aja si A, ini si B ya. Lalu bertanyalah si company kepada si B, siapa yang merekomendasikan kamu tentang produk kami. Lalu si B menjawab, saya diberitahu oleh si A. Lalu si B langsung beli produk ke perusahaan network marketing atau penjualan langsung, karena network marketing penjualan langsung juga terjadi di dalamnya. Jadi si B langsung membeli produk di perusahaan network marketing secara langsung, memberikan produk itu, mengirim produk itu ke si B. Pertanyaannya, apakah si A punya produk untuk dijual? No, mereka tidak perlu memiliki produk di tangan mereka. Tugas mereka hanya merekomendasi, tugas mereka hanya mempromosi, tugas mereka hanya memasarkan, tetapi tidak menjual produk. Yang menjual produk adalah direct selling, perusahaan direct selling itu. Lalu apa yang terjadi? Perusahaan direct selling akan memberikan upah kepada si A. Nah, kemudian ilustrasi kedua adalah si B ingin juga memiliki peluang yang sama seperti si A. Caranya ingin memiliki peluang untuk mendapatkan komisi gitu ya. Lalu dengan produk yang dibeli oleh si B, apapun itu ya, tidak ditentukan oleh si A apapun. Nanti si A akan menunjukkan ada berbagai produk, tetapi yang menentukan adalah si B. Lalu si B pergi lagi merekomendasikan produk tersebut ke teman mereka, anggap aja si C. Nah, lalu si C tertarik nih dengan sebuah produk. Lalu si A ingin menjadi sebuah partner atau berpartner bersama perusahaan direct selling. Lalu si
si C, oke, langsung ke perusahaan tersebut untuk membeli produk. Lalu perusahaan memberikan produk tersebut ke si C. Nah, si C itu bertanya dulu nih, si perusahaan direct selling bertanya dulu nih, hey C, siapa yang memberitahu kamu tentang produk kami? Nah, si C menjawab, saya diberitahu oleh si B. Nah, lalu si B dan si A, oke, mendapatkan peluang untuk berpenghasilan lagi. Jadi si A mendapatkan komisi dan si B diberikan lagi komisi oleh perusahaan direct selling. Lalu kemudian jika ketiga orang tersebut bekerja sama untuk menjadi seorang distributor atau berpartner bersama perusahaan direct selling company, mereka akan bisa memiliki peluang untuk berpenghasilan lebih dari itu. Jadi begitulah sistem kerja network marketing. Jadi network marketing, penjualan langsung, juga terjadi di dalam. Penjualan langsung, akan tetapi kita sebagai customer tidak menjual produk tersebut. Jadi kita hanya mereferensikan kepada teman-teman kita, kerabat kita, saudara kita, orang-orang terdekat kita. Jika mereka tertarik, mereka bisa memiliki peluang untuk berpendapatan dari perusahaan network marketing. Simple, isn't it? Nah, lalu si C menjadi partner, dan menjadi distributor, lalu mereferensikan lagi. Setelah mereferensikan lagi ke teman mereka, ya mereka akan dapat peluang lagi untuk berpendapatan. Jadi si D misalnya, mereka akan memiliki peluang juga untuk mereferensikan produk-produk entah apa aja itu. Banyak kok produk yang ada di network marketing, gak cuma satu. Kita nggak menentukan kamu harus beli ini dan beli itu. Mereka sendiri akan memutuskan setelah kita memberi referensi produk atau gambaran produk yang berada di network marketing. Lalu si D pergi ke perusahaan direct selling. Kemudian perusahaan direct selling bertanya, siapa yang mereferensikan kamu? Dia berkata si C. Lalu si C, lalu produk tersebut dikirim langsung ke dapat lagi produk. Nah, setelah mendapatkan produk, barulah si C, si B, dan si D dapat lagi komisi dari perusahaan. Dan begitu juga sih D, apakah dia akan menjadi distributor atau hanya sekedar pelanggan. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menjadi distributor, akan tetapi kita hanya bisa mereferensikan saja. Jika mereka tertarik, mereka bisa menjalankan bisnis tersebut. Jadi teman-teman pahamkan apa itu network marketing? Network marketing ini disebut network marketing, atau pemasaran jaringan. Kalian tidak harus melulu memiliki produk untuk kalian jual. Kalian nggak perlu memiliki produk di tangan kalian. Untuk kalian yang pemula yang tidak ingin memiliki resiko dalam berbisnis, network marketing cocok untuk kalian. Sekarang saya akan menjelaskan network marketing. Network marketing. Nah, anggap saja nih ya, kalian menjual sebuah TV. Kalian menjual sebuah TV ke customer kalian. Lalu harga TV tersebut misalnya $1,000. $1,000. Nah, $1,000. Lalu perusahaan sebenarnya harga TV tersebut tidak sampai $1,000. Dari perusahaan mereka memiliki harga $200. Nah, kenapa bisa sampai di tangan pelanggan harga produk tersebut menjadi harga produknya menjadi 1.000? Apa yang terjadi? Kenapa bisa harganya jadi 1.000? Nah, sekarang bagi sebuah perusahaan yang memasarkan sebuah jaringannya, bagi sebuah perusahaan yang memasarkan sebuah produk mereka harus melalui yang namanya penggudangan. Ada penjualan, orang-orang yang menjual produk mereka. Ada transportasi, ada pajak, ada apa lagi? Ada biaya untuk stokis, ada biaya untuk para buruh, dan semua biaya-biaya tersebut, ketika mereka menjual produk tersebut dengan harga asli dari perusahaan, anggap saja sekitar 60%, mereka menggunakan media
sebagai pemasaran. Oke, ini adalah media yang mereka gunakan untuk memasarkan produk mereka. Oke, media yang saya maksud di sini, seperti misalnya TV, majalah, majalah, koran, mereka menyewa artis, itu adalah media. Dan ketika mereka menggunakan pemasaran mereka melalui perantara atau melalui periklanan, otomatis perusahaan membutuhkan biaya, dan biaya tersebut dihabiskan sekitar 60% untuk pemasaran melalui artis dan cetak majalah, koran, brosur, segalanya. Dan hal itu pasti membutuhkan biaya, nggak mungkin gratis. Oleh sebab itu, ketika si perusahaan tidak menaikkan harga pemasaran mereka akan bangkrut. Itulah sebabnya produk yang tadi harganya 200 sehingga sampai di tangan pelanggan 1000. Nah, apa yang terjadi dengan yang 800 dolar? Sudah pasti mereka harus membayar media. Jadi mereka menghabiskan rasio itu berbanding 1,5 untuk menghabiskan biaya marketing mereka. Nah, apa yang terjadi ketika produk mereka tidak laku? Kita bayangin nih, ketika produk mereka tidak laku atau penjualan mereka tidak lancar, akan tetapi mereka harus terus-terusan membayar media. Apa yang terjadi sama perusahaan? Apa yang terjadi pada company? Pasti mereka akan bangkrut, tidak dapat untung. Ya, mending kalau mereka tidak dapat untung lah, kalau bangkrut kan lebih parah lagi. Nah, sekarang apa tugasnya network marketing? Network marketing. Nah, network marketing menggantikan semua ini. Mereka tidak menggunakan yang namanya media. Paham ya? Jadi perusahaan network marketing, jadi perusahaan network marketing tidak menggunakan media, tidak menggunakan pemasaran melalui periklanan, tidak menyewa artis, tidak melalui koran. Oleh sebab itu, biasanya produk-produk yang ada di network marketing kalian tidak bisa temukan di mall, kalian tidak bisa temukan di pasar, karena memang mereka tidak menggunakan media seperti itu. Dan kalian pasti bertanya, kenapa saya tidak pernah melihat produk ini di TV? Iya, karena mereka pelaku network marketing atau perusahaan network marketing tidak menggunakan media, mau televisi, YouTube. Kalaupun informasi tersebut ada di Google misalnya, informasi yang kalian dapatkan adalah apa itu network marketing, ya mungkin penjelasannya, apa itu produknya, apa visi misinya, apa tujuannya, itu yang kalian bisa temukan di Google. Tetapi untuk melihat produknya, kalian harus menjadi customer dulu. Jadi ketika ada seseorang yang membeli produk di perusahaan network marketing, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi mereka menjadi seorang customer atau pelanggan. Lalu dengan peluang yang sama, bersamaan dengan produk tersebut, orang tersebut memiliki peluang untuk merekomendasikan ke teman mereka. Lalu perusahaan network marketing akan membayarkan komisi kepada para distributor tersebut. Lalu itulah network marketing. Lalu mereka semua mereferensikan produk-produk yang ada di perusahaan network marketing. Jadi network marketing tidak menggunakan sosial media untuk mengiklankan produk mereka, tidak menggunakan karyawan untuk mempromosikan produk mereka. Kalian pasti bertanya, Mbak, ini pasti ilegal ini. Tenang saja, network marketing mungkin ada beberapa penerapan konsep network marketing yang kurang baik, yang kurang etikanya, yang tidak mengikuti prosedur penjualan, tapi ada beberapa network marketing yang sangat adil dan sangat bagus untuk kalian pelajari kompensasi plannya. Jadi network marketing yang baik itu adalah mereka yang memiliki
pajak. Oke, mereka yang terdaftar di World Federation of Direct Selling Association. Jadi mereka yang terdaftar di asosiasi penjualan langsung dunia gitu ya. Jadi sudah jelas ya network marketing itu seperti apa. Oke, kalian bertanya, bah saya tidak pernah nih lihat produk ini ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, produk-produk tersebut tidak dipasarkan di mall, tidak dipasarkan di supermarket, oke, tidak dipasarkan di Alfamedia, Alfamart seperti itu, tidak diajar-ajarkan seperti retail kayak gitu, enggak ya. Jadi mereka punya cara khusus, cara yang unik untuk menjual produk mereka melalui pelanggan-pelanggan ini. Mereka lah marketingnya, mereka lah advertisementnya, mereka lah yang berfungsi sebagai artis yang mempromosikan produk tersebut. Nah si network marketing ini berkata, daripada saya menghabiskan biaya untuk menyewa artis, untuk menyetak koran, memasukkan periklanan di televisi, saya menghabiskan banyak uang, lalu kenapa tidak uang ini saya berikan ke customer saya sebagai komisi kayak gitu ya. Jadi mereka mendapatkan penghasilan juga, tidak hanya menghabiskan uang kepada periklanan kepada media. Lalu kenapa saya harus kenapa saya harus melakukan itu sementara ada orang lain yang membutuhkan peluang yang bisa saya berikan peluang itu kepada mereka, dan mereka juga memiliki peluang yang sama untuk berpenghasilan seperti media-media ini. Jadi mereka tidak ingin membagi uang-uang tersebut atau profit mereka ke media. Simple, right? So ya begitulah sistem kerja dari network marketing. Jadi saya harap dengan sistem seperti ini, apakah network marketing itu salah ketika kalian yang bergabung atau kalian yang menjadi distributor atau menjadi promotor dari perusahaan network marketing atas produk yang kalian rekomendasikan kepada teman kalian? Apakah kalian tidak merasa bahwa kalian diberikan peluang oleh network marketing, perusahaan network marketing? Ya kan, mereka lebih memilih kalian daripada artis, mereka lebih memilih kalian menjadi distributor untuk menyalurkan produk-produk mereka. Dan apakah itu bukan peluang yang bagus untuk kalian? Saya akan menjelaskan secara detail perusahaan network marketing. Salah satu network marketing yang saya sangat tertarik dengan compensation plan-nya adalah QI Group. Nah, QI Group ini memiliki kantor utama di Hong Kong. Pasti kalian berpikir kenapa Hong Kong? Karena Hong Kong itu adalah negara bersih, disiplin dan tidak koruptor. Lalu kemudian QNet, lalu kemudian QI Group ini dimulai sejak tahun 1998. Dan sekarang company ini sudah berusia 23 tahun. Nah, mereka memiliki dua kantor utama, yaitu QNet dan The V. The V. Nah, jadi QNet adalah nama virtual office dari perusahaan network marketing atau QI Group Company. Kemudian The V adalah wadah untuk melakukan edukasi atau training atau pelatihan kepada para customer dalam melakukan bisnis ini. Jadi QNet bekerja sama bersama dengan network marketing company untuk menyalurkan produk mereka. Jadi jelas ya, QNet adalah perusahaan direct selling, di mana QNet bekerja sama dengan network marketing company. Dengan konsep tersebut, produk-produk yang ada di QNet dijual dengan konsep network marketing. Jadi QNet tidak perlu lagi menggunakan media untuk memasarkan produk-produk mereka. Sampai sini paham ya teman-teman? The V adalah wadah untuk mengedukasi atau memberi bimbingan atau pelatihan kepada para customer.
Jadi udah paham ya. Oke, jadi QNet sudah menembus sekitar 200 negara. Oke, lalu mereka sudah memiliki sekitar 22 juta distributor dari seluruh dunia. So, pada tahun 1998, oke, di tahun yang sama, QNet berhasil berpartner dengan Manchester City. Jadi kalian yang tidak mempercayai QNet, saya harap kalian bisa mempercayai Manchester City. Lalu yang kedua, QNet berpartner bersama Olympic Beijing atau Beijing Olympic, oke. Dan yang ketiga, QNet juga berpartner bersama Formula One Racing atau F1, oke. Oke, jadi sudah jelas ya, QNet berpartner sama siapa saja. Oke, jadi pemain atau liga pemain sepak bola yang terbesar Manchester City mau berpartner bersama QNet. Oke, perusahaan kecil yang sederhana, oke, mau berpartner bersama QNet. Nah, kenapa kita yang bukan siapa tidak mau mengambil peluang ini? Gitu. Manchester City, oke, pemain sepak bola nomor 1 di dunia, oke, mengakui QNet dan mau berpartner bersama QNet. Mereka berpartner bersama United Nations. Saya harap kalian percaya pada United Nations. Kemudian mereka juga mensponsori FIFA, alright. Lalu masih banyak lagi sponsor-sponsor yang belum bisa saya jelaskan di sini, akan tetapi kalian bisa membuka dan mencari informasi yang sesuai dengan siapa yang merekomendasikan perusahaan ini kepada kalian, karena mereka sudah pasti tahu. Oke, QNet itu dimulai kapan, dengan siapa saja mereka berpartner. Oke. Dan untuk memiliki legalitas, perusahaan network marketing khususnya QNet harus memiliki legalitas yang jelas. Jadi legalitas tersebut harus terdaftar di World Federation Direct Selling. Untuk legalitas untuk legalitas sebuah network marketing itu kalian bisa mengecek legalitasnya melalui kerjasama mereka bersama World Federation Direct Selling Association. Atau di Indonesia namanya Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, yaitu APLI. Lalu ada juga yang di Dubai, ada juga di Singapura. Jadi kalian tidak perlu khawatir jika QNet tidak memiliki legalitas. Mereka seperti yang kalian ketahui, Singapura adalah negara yang ketat, tidak sembarang orang yang bisa berbisnis di Singapura. Mau ada di Indonesia juga, ada di Dubai, dan masih banyak negara lain yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, yang tidak bisa saya sebut di sini. Yang saya jelaskan kali ini adalah P2. Jadi kita tahu P2 adalah profil perusahaan. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang P3 atau P3, yaitu produk. Hari ini saya cukup sampai di sini menjelaskan tentang profil perusahaan. Sudah jelas ya. QNet memiliki partnership bersama United Nations. Jadi sudah jelas ya bahwa QNet memiliki partnership atau kerjasama bersama United Nations, FIFA, dan masih banyak lagi. Dan mereka juga mensponsori Manchester City dan Olympic Beijing dan Formula One. Jadi sudah jelas. Jika kalian tidak mempercayai QNet, sekali lagi setidaknya kalian bisa percaya dengan Manchester City atau F1. Jadi cukup sekian, sampai di sini akan saya jelaskan lagi P3 kepada kalian di video selanjutnya.